Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan ajar Sejarah Indonesia kelas 10 IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian peradaban awal. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian praaksara. Dan yang ketiga, menganalisa konsep berpikir kronologis dan sinkronis. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas peradaban awal di Indonesia, yakni masa praaksara. Peradaban awal adalah kehidupan masyarakat yang memiliki corak budaya yang masih sederhana. Ciri-cirinya masih bergantung pada alam, mudah mensakralkan benda-benda tertentu, tidak menggunakan teknologi modern, dan yang terakhir, sebagian besar hasil budayanya belum berupa tulisan. Dari penjelasan di atas, masih adakah masyarakat di zaman modern ini yang belum mengenal tulisan? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak gambar di samping. Dari gambar di atas, kita bisa melihat salah satu contoh suku anak dalam yang masih menggunakan teknologi sederhana. Apakah mereka belum mengenal tulisan? Mari kita simak video berikut ini. Bayangkan dunia tanpa air keran, tanpa listrik, tanpa sosial media, tanpa smartphone, tanpa pop art, tanpa internet, tanpa berita, tanpa Disney Channel, tanpa McDonald's, tanpa Kristen ataupun Islam, tanpa ekonomi berbasis minyak bumi, tanpa partai politik, tanpa mall, bahkan tanpa uang. Keagungan tempat ini menggetarkanku. Aku merasa tak berarti. Namun di atas semua itu, aku merasa bebas. Bebas dari ekspektasi orang lain, dari kehendak konvensi sosial, dari semua aturan-aturan yang pernah ku kenal. Di sini semuanya sosial, komunal, dan imani. Aturan-aturan tidak berlaku. Menjalani hidup berpindah-pindah, orang rimba hidup dalam permukiman sementara yang mereka bangun dari bahan-bahan yang ada di rimba.
Hutan adalah ibu mereka. Mereka tinggal di sana dalam hubungan simbiosis dengan lingkungan yang mereka huni. Masyarakat rimba, peramu, dan peburu tradisional telah mengembangkan ekonomi subsisten berdasarkan kebun karet demi memperoleh barang-barang yang mereka butuhkan dari pasar terdekat. Sebagai orang luar, saya awalnya mengira identitas adalah masalah utama yang mereka hadapi. Di samping tekanan dari sistem kapitalis yang mengetuk pintu rumah mereka terus-menerus. Tetapi saya salah, karena pada banyak peristiwa, masalah paling utamanya adalah kepemilikan lahan. Hal ini juga menimpa orang rimba, di mana para pemudanya harus hidup di antara dua budaya berbeda demi bisa melindungi hak-hak mereka dari orang luar, sekaligus juga bisa mengembangkan rasa memiliki di dalam komunitas mereka. Sudah pernah lagi kena tangke belum disetik todo makanya dirancang dahulu kita tunjuk aja lah apalah cerita supaya apa gitu. Pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang tinggal di rimba? Seseorang yang mungkin tidak pernah pergi lebih jauh dari kota Bangko, apalagi Jambi. Pencapaian seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang anak yang usianya belum 7 tahun, tapi sudah mahir menggunakan golok tebas ukuran setengah meter untuk menyiapkan kayu bakar dan memasak tupai hasil buruannya untuk dimakan sebagai snack? Pendidikan bukan tentang ideologi atau sistem kode dalam bangunan atau politik, tapi tentang pemberdayaan. Konservasi, coba kamu. Konservasi coba tulis. Konservasi. Dore, masa sejajar duluan? Salah berarti kawan aku anu. Betul. Kami mengajar murid-murid kami konsep-konsep seperti transmigrasi, deforestasi, konservasi taman nasional, membekali mereka dengan kosakata yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di sekitar mereka, menginformasikan konsekuensi-konsekuensi, dan membekali seperangkat pengetahuan agar bisa membuat keputusan terbaik. Sehingga mereka bisa menentukan pilihan dan menentukan nasibnya sendiri sebagai orang rimba. Oh, bilempi aku loh belang. Coba belum ya. Dia murid ke. Masih salah bilempi. Kalau dengan Masih salah. Ini apa? Mupa yoy. Kayak uang. Konservasi. Penebangan hutan untuk pembangunan infrastruktur dan perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup tradisional orang rimba. Jika memang 80% keanekaragaman hayati berada di hutan-hutan masyarakat adat, kitalah yang sebenarnya sebagai orang luar yang bergantung pada rimba demi bisa bertahan sebagai makhluk hidup. Mereka tidak membutuhkan kita yang hanya kerjanya merusak tempat di mana mereka seharusnya berada. Kitalah yang membutuhkan mereka untuk belajar bagaimana hidup dalam keseimbangan, mengambil
hanya apa yang kita butuhkan dan membagikan sisanya. Senumpak aku saya. Dengan tadi kalau lalakan doong rumah depan enggak mandi ke au menggunakan anak. Hilap ya do pesan. Bisa bunadi sindi bisa gitu. Kalau las bilik bong kami di depan. Suatu malam, saya tiba-tiba terjaga mendengar keriuhan para anak-anak laki-laki yang pulang dari berburu. Malam yang beruntung, 2 hewan liar yang tertangkap dipotong-potong, dimasak, dan dimakan hanya dalam hitungan menit. Keong untuk sarapan dan beruang untuk makan malam. Mijak mengatakan kepada saya bahwa satu-satunya ketakutan orang rimba di hutan adalah kekurangan sumber makanan. Langsung terlintas di pikiran saya betapa artifisialnya kita orang-orang modern. Kita menciptakan semua identitas budaya kita berdasarkan teknologi, agama, uang, dan negara bangsa untuk membedakan satu dengan yang lain. Dan kita tampaknya begitu terkonstruksi, benar-benar tidak alami, bahkan palsu. Dan juga tidak perlu demikian, karena pada akhirnya yang kita butuhkan toh adalah pangan dan tempat berteduh. Pada tahap tertentu, futuristik distopia, di mana alam tidak lagi ada atau bahkan tidak lagi penting, kelihatannya bisa terjadi. Ide mengenai segala sesuatu dibentuk secara artifisial membuatku terpukul. Aku melihat bagaimana penduduk kota membuang-buang makanan dan sumber daya secara keliru. Mereka percaya bahwa kita mampu mengontrol dan menggantungkan masa depan kita hanya lewat perencanaan jangka pendek. Kita percaya pada teknologi dan industri, dan kita tidak peduli tentang pemborosan dan penghancuran. Seharusnya kita peduli, karena ini bukan tentang menghentikan kemajuan. Ini tentang menjadikannya berkesinambungan dan inklusif. Itu yang penting.
Tina, Tina, sabar enggak. Kapayan. Ambe anu pemandian mandi kok enggak le budak yang kata barang mandi kok mandi ke le budak. Ha, ambe semua ambe sentuh bom. Setelah kita menyaksikan video suku anak dalam di Jambi, kita bisa melihat bahwa kehidupan mereka sangat sederhana. Bahkan mereka belum mengenal tulisan. Lalu, apakah mereka dapat dikatakan sebagai manusia praaksara? Nah, sekarang kita lihat definisi praaksara. Praaksara adalah masa sebelum ditemukannya sumber tertulis. Jadi bukan zaman sebelum mengenal tulisan. Untuk mengetahui kehidupan masa praaksara, maka dibutuhkan ilmu bantu praaksara, yakni arkeologi, geologi, paleontologi. Setelah kita belajar mengenai peradaban awal dan praaksara, mari kita mengenal konsep diakronik dan sinkronik. Apa itu diakronik? Diakronik artinya sejarah memanjang dalam waktu, yakni peristiwa sejarah terjadi secara berurutan pada waktu tertentu. Sedangkan sinkronik yaitu sejarah melebar dalam ruang, yakni ruang tempat terjadinya suatu peristiwa dalam merekonstruksi kejadian yang akan diteliti.